Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita menyadari bahwa kehadiran kita di dunia sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah, tugas utamanya adalah mengisi alam semesta ini dengan karya-karya terbaik sebagai bentuk pengabdian diri kepada Zat yang Maha Suci. Subhanallah. Sebelum kita melanjutkan uraian ini, mari kita renungkan 3 ayat dalam Al-Quran berikut ini. Firman Allah, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Terjemahan, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Surat Ar-Rahman ayat 33. Dalam ayat ini Allah menantang manusia untuk menembus langit. Insya Allah maksudnya pergi melihat-lihat planet lain selain bumi. Maka lintasilah. Fangfuzu. Ini merupakan sinyal bahwa manusia mampu melintasi. Kemudian dijelaskan lagi bahwa semua itu akan terwujud jika manusia atau jin mampu menciptakan kekuatan atau energi pendorong yang besar sekali. Untuk itu firman Allah selanjutnya, fasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Al-Jathiyah ayat 13. Dalam ayat ini Allah mengatakan menundukkan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya. Kata menundukkan berarti Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mempelajari ketentuan yang ada atau melekat pada sesuatu apapun yang ada di langit dan di bumi dan memanfaatkannya. Menggunakan logika berpikir dan memahami semua itu. Kreativitas dalam membuatnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Membuat panduan pemakaian jika diperlukan. Jika beli HP, ada petunjuk pemakaian, fitur-fitur di HP tersebut dan lain-lain. Membuat prasarana agar sarana atau barang yang diciptakan atau dibuat dapat berfungsi. Contoh, bila diciptakan kendaraan seperti mobil diperlukan prasarana jalan. Bila diciptakan pesawat diperlukan prasarana untuk take off maupun landing serta prasarana pendukung lainnya. Dari semua yang diciptakan itu, manusia bermimpi untuk bertamasa ke ruang angkasa. Untuk itulah diperlukan sarana pesawat yang mampu untuk melakukan itu.
Ternyata pesawat itu membutuhkan sarana yang mampu mendorong pesawat keluar atmosfer untuk selanjutnya berada di angkasa luar. Semua itu berkat adanya kekuatan besar yang mendorong untuk lepas dari gravitasi bumi, untuk kemudian mencapai ruang di mana kita dapat menjelajahi. Firman Allah selanjutnya, Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq ayat 4 dan 5. Dalam ayat ini Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Pengertian mengajarkan manusia berarti Allah memberikan ilham pada orang-orang tertentu untuk secara berkesinambungan membuat tulisan yang dapat mereka mengerti. Kita melihat beberapa jenis tulisan di dunia ini yang masih berlaku sampai sekarang. Pada ayat selanjutnya Allah juga mengajarkan manusia tentang apa-apa yang tidak diketahuinya. Ini pun melalui orang-orang tertentu yang dikehendakinya, untuk kemudian menyebar melalui proses transferring pengetahuan dan ilmu. Pada semua kegiatan ini jelas peran kreativitas sangatlah besar sekali. Dengan demikian, istilah kreativitas inklusif di dalam bahasa ayat. Sekali lagi, inklusif di dalam bahasa ayat. Dalam bahasa Arab, kata menciptakan atau tukrit adalah khalaqa, menjadikan, membuat, menciptakan. Tapi dapat juga abda'a, mencipta sesuatu yang belum pernah ada. Kedua kata ini mungkin masih ada kata-kata lain yang senada dapat mewakili pengertian kreatif atau kreativitas. Apa sih sebenarnya kreativitas itu? Kreativitas menurut pengantar ke Mark Ernst Exhibition 1920 yang dikutip oleh J.G. Rawlinson mengatakan bahwa kreativitas adalah suatu kemampuan yang menakjubkan untuk memahami dua kenyataan yang saling berbeda tanpa keluar dari bidang pengalaman kita dan menemukan cahaya terang dengan membanding-bandingkannya. Dengan membanding-bandingkan kita menemukan adanya persamaan, perbedaan, hubungan, dan sinergi. Menurut Edward H. Meyer yang dikutip Andrew J. Dubrin mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan mengembangkan gagasan-gagasan yang baik yang dapat dilaksanakan. Dari definisi di atas terlihat bahwa dalam kreativitas membutuhkan dua hal. Satu, menemukan gagasan-gagasan. Dua, mengimplementasikan gagasan-gagasan itu sehingga terwujud. Dengan demikian tiada salahnya kita berupaya mendefinisikan lebih operasional lagi bahwa kreativitas adalah kemampuan mengembangkan inisiatif atau prakarsa dengan imajinasi dalam kecakapan, keterampilan, dan bakat yang dimiliki dalam mewujudkan sesuatu. Definisi ini telah memperlihatkan adanya input, proses, dan output. Sekali lagi, kreativitas adalah kemampuan mengembangkan inisiatif atau prakarsa dengan imajinasi, input, dalam kecakapan, keterampilan, dan bakat yang dimiliki, proses, dalam mewujudkan sesuatu, output. Dari definisi dasar dapat kita jabarkan sebagai berikut. Kemampuan dapat berupa kemampuan intelektual, intuitif, dan teknik dalam mengkomput data atau bahan atau ingredient dengan ditunjang pengetahuan, pengalaman, dan didorong oleh hasrat atau ambisi. Mengembangkan, jika kita operasionalkan menjadi mengkerjasamakan, mengharmonisasikan, mensenyawakan, memadukan, menghubung-hubungkan, memperbandingkan, dan lain-lain.
inisiatif atau prakarsa. Isinya gagasan-gagasan atau ide-ide yang dituangkan dalam pelaksanaan dan ditindaklanjuti. Imajinasi berupa kemampuan untuk berhayal nyata, mereka pikir dan bernuansa. Sekali lagi, berupa kemampuan untuk berhayal nyata, mereka pikir dan bernuansa. Mereka daya imajinasi untuk menciptakan sesuatu. Ketiga hal tersebut merupakan bentuk-bentuk pengembangan imajinasi. Kecakapan menyangkut keterampilan berpikir dan berintuisi untuk berpetualang, menangkap, menganalisis, memperbandingkan, mengkait-kaitkan, merefleks, mengantisipasi, menyimpulkan, dan lain-lain. Keterampilan menyangkut teknik atau penggunaan alat-alat tubuh. Teknik dapat bersifat final seperti pada tari, senam, show musik, olahraga, dan dapat pula sebagai sarana untuk mewujudkan sesuatu. Bakat atau talenta merupakan konstitusi pribadi makhluk ciptaan ilahi. Ia memberi kualitas kecakapan dan keterampilan sehingga menonjol atau outstanding. Setiap manusia dilahirkan dengan membawa misi atau tugas hidupnya khusus untuk berkiprah mengisi kehidupan ini. Mewujudkan sesuatu merupakan kerja proses untuk memperoleh output. Hasilnya dapat berupa pemecahan masalah, menghasilkan produk, konsensus, dan lain-lain. Kreativitas sebagai kemampuan intelektual, intuisional, dan teknik memegang peran penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Ia memberi isi, gaya, warna, dan apresiasi dalam memahami makna hidup dan kehidupan, serta upaya menjalaninya dengan lebih bermakna. Untuk mengembangkan kreativitas diperlukan cara atau teknik berpikir kreatif. Menurut Rawlinson maupun Dubrin, melewati 5 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap mengumpulkan data, informasi, dan pengetahuan terkait. Inkubasi, suatu tahap menanti terjadinya brainstorming di pikiran seseorang yang untuk selanjutnya menimbulkan pengertian. Pengertian di sini merupakan pemahaman masalah dan menemukan jawaban permasalahan, dan akhirnya evaluasi. Di sini kita akan menilai pemahaman masalah dan jawaban masalah, apakah sudah relevan, benar, dan termasuk tingkat kecepatannya. Secara umum, proses munculnya gagasan-gagasan kreatif lebih banyak dihasilkan oleh teknik penalaran intuitif yang bersifat mencari, menemukan, menangkap, menahan, dan memecahkan besaran-besaran konsep dengan pemahaman yang utuh. Bentuk-bentuk reka pikir ini menurut Rawlinson berupa: A. Berpikir divergen yang bersifat melebar, berupaya menemukan jawaban atau kemungkinan sebanyak mungkin. B. Berpikir lateral yang bersifat merambat ke samping dalam menemukan gagasan-gagasan baru. Ada yang mengatakan berpikir di luar kotak atau keluar dari kebiasaan berpikir. C. Berpikir disosiatif yang bersifat meloncat ke bidang lain atau ilmu lain atau keterampilan lain untuk memperoleh jawaban. Selanjutnya saya akan menambahkan bentuk-bentuk reka pikir kreatif itu dengan D. Berpikir osmosis yang bersifat merembes ke bidang-bidang lain. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa alam semesta dan kehidupan diciptakan dalam suatu maha sistem. Oleh karena itu, antara bidang-bidang kenyataan dan hidup terdapat banyak sekali kesamaan atau kesepadanan ciri. Berdasarkan asumsi ini pula kita kenal E. Berpikir analogi, yaitu suatu metode dalam pemahaman untuk memahami sesuatu, katakanlah konsep yang abstrak. Kita meminjam kenyataan yang konkret untuk mendeskripsinya agar dapat dipahami. Dalam penjelasan ini yang jelas bahwa penggambaran seperti itulah yang disebut analogi. Reka pikir analogi ini akan sangat bermanfaat dalam menjelaskan konsep-konsep keilmuan antar disiplin di masa yang akan datang. Sebagai contoh untuk dua bentuk berpikir di atas, D dan E, dapat kita beri gambaran sebagai berikut. Konsep kata baik, buruk, benar, salah merupakan dari pokok atau pohon berpikir. Dahan yang namanya baik mempunyai ranting yang antara lain namanya indah. Dalam ranting yang namanya indah berjejer daun yang saling bersilang tempat yang namanya gagah, cantik, merdu, manis, molek,
perkasa, dan lain-lain. Dalam hal ini bentuk reka pikir osmosis melihat adanya kenyataan yang senada dari pernyataan indah terhadap cinta, merdu, gagah, manis, dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk reka pikir analogi penggambaran pohon terhadap kenyataan berpikir dan berbahasa terlihat lebih jelas dipahami. Mengapa? Karena imajinasi kita akan memproses penjelasan di atas, yang kalau tadinya konsep kata-kata itu menyebar dalam alam pikir, tapi kini tertempatkan dengan lebih komprehensif. Selanjutnya, bekerjanya kelima reka pikir di atas, yang kita sebut saja reka pikir kreatif, sangat ditunjang oleh ilmu pengetahuan yang dikuasai, pengalaman, keahlian, kemampuan berkhayal nyata, setidak-tidaknya juga situasi internal dan eksternal, serta hidayah atau petunjuk atau ilham. Dalam hal ini bentuk reka pikir konvergen atau analis yang ansih logis sangat diperlukan untuk menatang lebih lanjut hasil atau gagasan yang ditemukan oleh reka pikir kreatif. Saya ulangi, cara berpikir konvergen adalah cara berpikir logis. 2 tambah 2 sama dengan 4, tidak mungkin 5. 2 tambah 3 ditambah 7 menjadi 12. Ini adalah cara berpikir konvergen yang menuju ke satu titik jawaban. Bukankah suatu penemuan teknologi baru pada dasarnya juga memanfaatkan yang lama? Yang baru di sini mungkin hanya berupa sistem-sistem dari fungsi mendasar saja. Yang baru sementara yang lama mendominasi sesuatu yang kita sebut teknologi yang baru. Contoh, penemuan televisi zaman dulu tetap saja masih memanfaatkan sebangsa dioda, tahanan, transistor, dan lain-lain yang semuanya produk lama. Selanjutnya, nuansa kreativitas tersirat dalam firman-firman Allah berikut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Al-Baqarah ayat 219. Pentingnya berpikir untuk menemukan kebenaran menjadi dasar dari pemahaman Al-Quran. Selanjutnya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan terjadi jika mereka mau berubah pada keadaan tertentu yang memungkinkan terjadinya perubahan. Perubahan terjadi karena pola pikir, kreativitas, kerja atau usaha. Semua itu karena mereka rajin membaca atau iqra dalam arti luas. Apa itu membaca dalam arti luas? Jika didefinisikan menjadi menerjemahkan lambang-lambang ke dalam bahasa lisan dan menarik pengertian daripadanya. Pengertian lambang di sini bisa berupa alam kehidupan, penghidupan kita, alam fisik, non fisik, dan lain-lain. Sampai di sini uraian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.